Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini untuk materi diskusi 6 tentang manajemen kualitas. Jujur aja, siapa sih yang gak pusing lihat gudang berantakan atau antrian pelanggan yang mengular? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana bisnis-bisnis, mulai dari toko grosir, jasa laundry, sampai warung makan, bisa ngerubah operasi mereka yang tadinya bener-bener kacau balau jadi super efisien, bahkan nyaris sempurna. Jadi kalau kalian pernah ngerasa kewalahan sama tumpukan barang atau komplain pelanggan yang itu-itu lagi, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal bedah tuntas studi kasus nyata dan kerangka kerja operasional yang benar-benar luar biasa. Untuk agenda kita hari ini, kita bakal mulai dari pengantar kualitas operasional, lalu lanjut ke gimana merapikan kekacauan pakai metode 5S. Setelah itu, kita bahas titik kritis mengubah kebiasaan, dilanjut dengan menuju nol cacat lewat DMEIC, fokus ke analyze dan improve, dan terakhir, kita tutup dengan kunci sukses berkelanjutan. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, pengantar kualitas operasional, masalah universal kekacauan bisnis. Coba perhatikan baik-baik. Tanpa sistem yang jelas, sejujurnya bisnis apapun pasti rentan banget sama yang namanya pemborosan. Entah itu buang-buang waktu, tenaga, atau material. Nah, diagram ini ngasih lihat dengan sangat brilian gimana kekacauan itu bisa diatasi. Bayangin, awalnya toko grosir ini pusing banget karena barang numpuk dan banyak stok kadaluarsa gara-gara penataannya berantakan. Tapi begitu mereka nerapin kerangka kerja yang terstruktur, mulai dari beres-beres fisik sampai analisis data penjualan, wah hasilnya luar biasa. Mereka bisa motong waktu cari barang, neken kerugian akibat stok rusak, dan pastinya ngelayanin pembeli jauh lebih cepat. Ini nih potret asli dari sebuah sistem operasional yang benar-benar tertata rapi. Masuk ke bagian kedua, merapikan kekacauan dengan metode 5S alias obat fisik instannya. Nah, mari kita bedah 3 langkah pertama dari metode 5S ini. Pertama, seiri atau pemilahan. Intinya sih, misahin mana yang beneran dipakai dan mana yang cuma menu-menuhin tempat aja. Kedua, seiton atau penataan, yaitu ngatur barang biar gampang dicari pas lagi butuh-butuhnya. Dan ketiga, seiso atau pembersihan. Coba deh kita ambil contoh jasa laundry. Pasti sering kan dengar cerita baju pelanggan tertukar atau labelnya copot gara-gara pas awal disortir tuh udah berantakan. Nah, dengan 3 langkah fisik ini, orang-orang di laundry bisa langsung misahin pakaian dari awal kedatangan, naruh di rak dengan label khusus, dan rutin bersihin area kerja. Simple tapi dampaknya kerasa banget buat kelancaran kerja. Terus apa hasilnya? Instan banget. Dari materi yang kita bahas, manfaat langsung dari 3 langkah ini tuh kerasa seketika. Kalian jadi bisa nemuin barang jauh lebih cepat, keluhan pesanan laundry tertukar langsung turun drastis, ruang penyimpanan yang tadinya sumpak tiba-tiba jadi lega, dan pastinya bikin lingkungan kerja jadi jauh lebih nyaman. Secara fisik, yang namanya limbah dan pemborosan waktu itu langsung kepangkas habis. Sekarang kita ke bagian ketiga, titik kritis, mengubah kebiasaan, yang merupakan tantangan psikologis terbesar dari 5S. Di sini letak masalahnya. Kalau beres-beres itu gampang dan banyak manfaatnya, kenapa sih banyak bisnis gagal mempertahankannya? Coba lihat perbandingan ini. Urusan sama benda mati, kayak nata kardus, ngelap meja, atau ngelipet baju, itu mah gampang banget. Karena barang kan gak bakal protes. Tapi tantangan aslinya tuh ada di perilaku manusia, yaitu di tahap standarisasi dan pembiasaan. Ini dia titik kegagalan paling kritis. Ngerubah perilaku orang itu jauh lebih susah daripada sekedar nata barang. Kalau nggak ada pengawasan yang jelas, perlahan aturan bakal dilupain, dan ruangan bakal balik berantakan lagi. Terus gimana dong caranya bisnis bisa ngelewatin hambatan psikologis ini? Kuncinya cuma satu, bikin sistem yang memaksa kebiasaan baik itu buat tumbuh. Caranya? Bikin SOP yang ketat, siapin checklist kebersihan harian, pakai label warna visual biar orang nggak usah mikir 2 kali pas mau naruh barang, lakukan audit rutin, dan adain briefing pagi, cukup 5 menit aja. Contoh nih, di sebuah bengkel otomotif, briefing 5 menit tiap pagi itu ampuh banget buat mastiin para mekanik disiplin balikin peralatan ke tempat asalnya. Gak ada lagi cerita alat hilang entah kemana, dan pelan-pelan budaya kerja yang solid mulai terbentuk. Oke, jadi poin krusialnya sekarang, setelah tempat kerja udah rapi secara fisik, dan budaya disiplinnya udah mulai jalan, apa selanjutnya? Gimana kalau sebuah bisnis nggak cuma pengen sekedar rapi, tapi pengen ngejar kualitas yang nyaris sempurna, atau istilahnya layanan nol cacat? Ini bawa kita ke bagian keempat, menuju nol cacat dengan DMAIC, jalur menuju kesempurnaan. DMAIC itu singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control.
Nah, dengerin ya, ini bukan sekedar acara bersih-bersih gudang akhir tahun yang cuma dilakuin sekali. Sama sekali bukan. DMAIC ini adalah jantungnya metodologi Six Sigma, sebuah siklus yang nggak ada matinya buat terus-terusan memburu dan mengeliminasi akar masalah dari sebuah cacat atau error produksi. Intinya, ini adalah proses perbaikan berkelanjutan. Lanjut ke bagian kelima, fokus di tahap analyze dan improve, memecahkan akar masalah. Di tahap analyze ini, kita bertindak layaknya detektif yang lagi cari biang kerok masalah. Dari materi kita, toko grosir nemuin kalau akar masalah stok kadaluarsa adalah karena mereka belanja tanpa lihat data plus penataannya yang aut-autan. Solusinya di tahap improve gimana? Mereka langsung ngerapin sistem FIFO atau first in first out, rajin nyatat stok dan sesuaikan pembelian. Di kasus lain, ada bengkel yang servisnya lambat banget. Setelah dicek, ternyata berakar pada alat ukur yang nggak dikalibrasi dan SOP yang nggak jelas. Solusinya, bikin checklist servis yang standar dan upgrade alat mereka. Jadi bisa dilihat ya, analisis akan masalah dan tindakan perbaikan itu selalu terikat secara langsung. Dan menariknya, kerangka analyze serta improve ini sifatnya universal banget loh. Di level warteg sekalipun, siklus ini kepake buat menganalisis kenapa pesanan makanan sering salah dan lambat. Terus, mereka improve dengan ngatur ulang tata letak dapur dan bahan masakan, biar koki bisa lebih satset bergeraknya. Di jasa laundry, analisis akar masalah dari label baju yang sering hilang berujung pada perbaikan sistem penandaan pakai label yang lebih tahan air. Semuanya ini bermuara pada satu tujuan, ngilangin keluhan pelanggan. Terakhir, bagian keenam, kunci sukses berkelanjutan, evolusi yang terus-menerus. Dan akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat mendalam ini. Catat baik-baik ya, manajemen kualitas itu bukanlah pekerjaan sekali jalan, kayak kita beberes rumah cuma pas mau ada tamu datang. Bukan, ia adalah evolusi berkelanjutan dari kebiasaan manusia yang tadi kita bangun lewat 5S, dan proses yang terus-terusan dianalisis secara terstandarisasi melalui DMIC. Cuma pas perilaku, disiplin, dan akurasi ini bisa jalan barengan, barulah efisiensi yang sesungguhnya itu tercipta. Nah sekarang pertanyaannya buat kalian, coba deh ingat-ingat, proses mana sih di tempat kerja kalian sekarang yang lagi kacau balau dan kira-kira bisa langsung diperbaiki pakai langkah-langkah luar biasa ini? Renungkan itu ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.